Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo halo, gimana lebarannya? Ini sekarang sudah memasuki hari kedua ya Bung Rocky ya. Senang juga kita lihat suasana lebaran kali ini, cuaca cerah, orang bisa dengan tenang bersilaturahmi sana sini, terus menjalankan sholat Id juga pertama kali secara terbuka. Tapi juga kita mengamati ini biasa, seperti lebaran ini juga bisa digunakan untuk membaca sinyal-sinyal politik gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, lebaran tapi politik menyempit. Iya. Oke. Karena akhirnya kita, ya betul, kita menikmati suasana lebaran setelah 2 tahun. Tidak Istiqlal itu dibatasi dan pusat-pusat ibadah itu kemudian jadi tempat juga orang selain bersalam-salaman, tapi juga berbisik-bisik tuh tentang apa sebetulnya yang terjadi, siapa ketemu siapa pada lebaran. Kan orang bikin kalkulasi itu kan selalu lebaran, walaupun itu adalah peristiwa kultural, karena kita sebut kultural karena sebetulnya di situ ada keinginan untuk saling bertegur sapa tuh. Tapi selalu juga menjadi peristiwa politik karena yang ditunggu siapa negur siapa, siapa ngundang siapa. Karena itu uniknya lebaran di Indonesia. Iya. Oke. Kita baca aja dari berita-berita yang muncul ya. Ini jadi fakta beritanya gitu ya. Fakta peristiwanya gitu. Oke. Kemarin Pak Jokowi itu ternyata sholat Id-nya di Yogyakarta. Beliau jadi lebaran di Gedung Agung Istana Yogyakarta. Dan ini kemudian banyak disayangkan, termasuk Pak Fadil Muhammad, Wakil Ketua MPR, kenapa kok tidak sholat di Istiqlal? Kan padahal selama 2 tahun Istiqlal ini kosong. Mestinya Pak, kesempatan pertama ini mestinya di Istiqlal, banyak rakyat yang kecewa. Tapi orang kemudian lihat, loh kok malah Anies yang bikin Idul Fitri besar-besaran di Jakarta International Stadium gitu. Tapi namanya netizen iseng bilang apa takut kalah pamor gitu, lari ke Jogja gitu. Tapi ada juga yang melihatnya begini nih, Bung Rocky. Kok Pak Jokowi malah milih ke Jogja dan kemudian kesempatan pertama halal bihalal itu ke tempat Sultan gitu ya. Kita paham kalau sebagai orang Jawa ya wajar Pak Jokowi itu sowan duluan ke Sultan. Tapi kan ini posisinya beliau di sana sebagai presiden gitu di Gedung Agung gitu ya. Ini menarik juga. Terus ada juga soal Nah, sekali lagi namanya netizen iseng, tapi saya kira kita sering dibantu oleh kecermatan mereka mengamati ya, Bung Rocky, karena netizen sekarang jadi pengamat. Katanya Pak Jokowi kemarin waktu mengumumkan bahwa boleh halal bihalal tapi tidak boleh makan minum. Lah kok ini malah Pak Prabowo disuguhi opor ayam di sana gitu rame. Ini nanti kita potong dulu terus kita lanjutkan nanti lebaran siapa dengan siapa lagi. Oke, saya kira silakan Bung Rocky komentar ini. Itu simbol kultural itu pasti dibaca dengan cerdik, walaupun tidak cermat tapi cerdik, karena mesti ditafsirkan. Kenapa Pak Jokowi seolah-olah menghindar dari Istiqlal tuh? Ya udah, itu jawabannya yang paling gampang kasat mata, karena Anies bikin hal yang sama di stadion dan nggak boleh ada 2 matahari nanti orang mulai menghitung siapa yang datang ke Anies, siapa yang datang ke Istiqlal tuh. Padahal sebetulnya kan tradisinya presiden ada di Istiqlal sehingga kabinetnya juga ikut sholat di situ kan. Jadi itu intinya. Tapi mungkin juga menteri-menterinya merasa senang juga, wah akhirnya kita bisa pilih sendiri tempat sholat dan menerima tamu tanpa harus ada protokol kepresidenan kan. Karena Pak Jokowi pergi ke Jogja. Tapi selalu kita mau lihat kekuasaan di Indonesia itu, selalu kita ingat research yang ditulis oleh siapa dulu itu yang terkenal itu, The Idea of Power in Japanese Culture, itu ide tentang kekuasaan di dalam kebudayaan Jawa. Apa artinya kekuasaan itu? Selalu mau diterangkan bahwa kekuasaan di dalam kosmologi Jawa artinya seperti lampu itu, kalau dia diredup maka makin lama yang di ujung sana nggak kebagian cahaya itu. Demikian juga sifat pengumpulan uang Apnas pada waktu itu, bahwa semakin jauh dari pusat kekuasaan semakin malas orang untuk diperas oleh kekuasaan. Karena itu mesti lakukan semacam intervensi, kirim pasukan berkuda untuk nagih bupati yang bandel itu. Jadi kita melihat banyak keadaan yang memungkinkan kita merumuskan bahwa Pak Jokowi sebetulnya masih dikuasai oleh kosmologi Jawa. Nah tentu Jogja itu adalah
sumber energi politik Japanese culture atau the idea of power in Japanese culture. Jadi sangat mungkin Pak Jokowi merasa cahaya saya kok meredup ya, jadi saya mesti cari sumber cahaya kultural baru tuh. Dan orang menganggap bahwa orang mulai melihat siapa yang datang ke Pak Jokowi berlebaran di situ, siapa yang datang ke Anies, dan siapa yang datang ke Megawati. Kan itu tiga tokoh kunci hari ini kan. Tentu orang tahu yang nggak bakal Pak Jokowi datang ke Ibu Megawati itu. Karena Pak Jokowi presiden, apalagi kalau datang mungkin dicuekin oleh Ibu Mega kan, atau nggak diundang itu. Demikian juga Ibu Mega merasa lebih penting orang sowan ke Teguh Umar. Karena bagaimanapun, walaupun informal, tapi Ibu Mega itu memegang kekuasaan yang real sebetulnya, walaupun beliau tidak punya portofolio di dalam kabinet. Itu yang membuktikan kenapa Pak Prabowo setelah ketemu Pak Jokowi harus menemui Ibu Mega. Kalau nggak nanti disindir-sindir sama Bu Mega kan. Jadi saya kira pesawat Pak Prabowo itu nggak sempat cuman sempat isi bensin, diisi aftur di Bandara Jogja, terus terbang balik ke Jakarta. Dan itu sebetulnya sinyal-sinyal Pak Prabowo pasti harus temuin Pak Jokowi di Jogja. Dan yang lebih unik adalah Anies kemudian mendominasi headline media massa tuh. Jadi enak juga kita berlebaran sambil melihat lorong-lorong yang makin sempit di kekuasaan. Oke, menarik. Ini kita lanjutkan. Jadi memang tidak bisa dilepaskan dari kosmologi Jawa, saya kira. Dan karena Pak Jokowi orang Jawa, orang Solo ya. Bagaimanapun juga itu daerah Mataraman juga ya semua. Jadi dia paham yang begini ya, simbol-simbol begini paham. Tapi kelihatannya Pak Prabowo kurang itu ya. Beliau lihatnya justru langsung ke Bu Mega, bukan mampir sebentar gitu ke Keraton Yogyakarta. Padahal kan antara Gedung Agung itu Istana Presiden itu kan cuman sepelemparan batu gitu ya, Bung Rocky. Kalau untuk mampir ke rupanya bukan itu kalkulasi politik Pak Prabowo langsung ketemu Bu Megawati. Dan ini menarik ini, kita lihat ya, ini memang dikemas antara Pak Prabowo ini nuansa politiknya kelihatannya ingin diredusir lebih pada hubungan personal gitu, karena di sini kita lihat di foto-foto ini Bung Rocky, Bu Megawati didampingi oleh Prananda dan Puan gitu ya. Terus Pak Prabowo didampingi oleh putranya Didit. Tapi kemudian Pak Prabowo membawa sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Jadi masih ada simbol politiknya. Nah di sebelah ini kelihatannya ini ya kepala bin ini Pak Budi Gunawan ini yang di sebelahnya. Dan ini menarik, saya kira ini dari sisi politik orang boleh menafsirkan macam-macam gitu ya. Kita tahu peran Pak BG, Kepala BIN waktu Pilpres, jadi semacam jembatan antara Pak Prabowo, Bu Mega, dan Pak Jokowi itu. Jadi kelihatannya Kepala BIN masih berperan di situ untuk ya sekedar jadi moderator mungkin ya, supaya pembicaraan nggak terlalu kaku, maka Kepala BIN mesti hadir di situ. Atau sekaligus Kepala BIN mau tahu ini pembicaranya apa sebetulnya. Kan bagaimanapun beliau ini, Jenderal BG, tetap juga pusat kekuasaan yang kadang-kadang tiba-tiba muncul tuh. Dan saya kira kalangan kepolisian tetap menganggap ini Kepala BIN punya kemampuan untuk menentukan karier seseorang, sehingga harusnya sebetulnya kita baca itu tuh. Nah Pak Prabowo tentu dengan sangat bangga memperlihatkan bahwa ini adalah pertemuan dari dua keluarga besar, yaitu Gerindra dan PDIP, sekaligus keluarga Pak Prabowo dan keluarga Ibu Mega. Jadi ada anak-anak di situ, itu betul-betul menunjukkan bukan sekedar kedekatan politis yang memang udah dirancang dari awal, temanya Prabowo Puan, tapi juga kedekatan keluarga tuh. Nah, seringkali afinitas kekeluargaan itu jauh lebih kuat daripada afinitas antar partai politik itu. Jadi jelas orang melihat sinyalnya, wah itu artinya Ibu Mega memang menerima dengan sepenuh hati, menitipkan Ibu Puan pada Pak Prabowo. Kira-kira begitu tafsir kosmologi Jawanya. Menarik, karena kan kita ingat sekali bahwa yang punya peranan besar mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pasca Pilpres 2019 kan Pak Budi Gunawan ya, dalam pertemuan di kereta di MRT ya, dimulai dari Lebak Bulus gitu sampai makan di Sate House di Senayan gitu ya. Tetapi tadi kan Anda menyinggung soal Pak Jokowi dengan Bu Megawati. Ini kelihatannya sekarang Pak Jokowi mungkin kita bisa tafsirkan jauh lebih penting melihat dukungan secara kosmologis Jawa gitu ketimbang politik. Ya kenapa? Karena saya jadi mulai menyadari ketika Anda menjelaskan itu tadi, kenapa Pak kemudian satu tidak sholat di Istiqlal,
dan kemudian tidak bertemu dengan Ibu Megawati gitu. Karena kita tahu kan sekarang hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ini renggang nih berkaitan dengan mafia minyak goreng, dan jelas bahwa PDIP secara frontal menyerang soal kelangkaan minyak goreng ini sebagai kesalahan orang-orang yang ada di lingkar dekat Pak Jokowi kan. Ya itu regrouping mulai terjadi, faksionalisasi mulai terjadi. Menteri-menteri juga lihat sinyal kok Pak Jokowi menyingkir, atau bukan menyingkir lah, pergi dari ibu kota itu, tidak menetap untuk terima tamu di istana atau di rumahnya itu di Bogor. Dan penanda-penanda itu membuat menteri-menteri juga menganggap wah ini jangan-jangan ini udah di ujung nih, sehingga Pak Jokowi akhirnya memilih untuk jadi pertapa di dalam kosmologi Jawa kan, orang jadi pandito itu mencari semacam wangsit baru tuh karena pulungnya udah nggak ada di istana itu. Jadi sekali lagi tebak-tebakan ini seringkali lebih berguna daripada hasil survei sebetulnya kan. karena culture matters itu. Kemampuan kita untuk membaca tanda-tanda alam yang justru diperlihatkan oleh tokoh-tokoh hari-hari ini itu memperlihatkan akan ada badai besar sebetulnya, karena kemampuan kita untuk membaca politik Indonesia harus juga dengan kepekaan batinia tuh. Jadi tampak betul Anies jadi sumber berita karena berhasil untuk memperlihatkan bahwa Jakarta bisa dibangun dengan peradaban baru. Dan orang tentu merasa bahwa kalau begitu mending datang ke Anies daripada datang ke tokoh-tokoh lain. Sebagian merasa bahwa perlu mencari perlindungan pada Ibu Mega, karena Ibu Mega tetap akan punya kedudukan kuat untuk menentukan profil presiden berikutnya itu. Sementara Pak Jokowi ya udah dianggap ya udah matahari yang sedang tenggelam. Jadi udah nggak apa-apa Pak Jokowi ada di Jogja, dan mungkin orang merasa lebih baik Pak Jokowi terus saja di Jogja, kan ada istana di Jogja, nggak usah ke Jakarta lagi. Oke. Dan yang menarik memang apa yang terjadi pada Anies ini menjadi, meskipun belum semua tokoh politik hadir, tapi beberapa tokoh politik hadir, salah satunya misalnya Wakil Ketua MPR dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Ini kan juga simbol gitu, mau ke arah mana setelah P3, meskipun dimulai dari P3 Jakarta yang menyatakan dukungan terhadap Anies, ini kan pasti juga simbol itu. Tapi saya sih ingin, mungkin kalau buat saya concern adalah apa yang dinyatakan oleh Zulkifli Hasan, bahwa mari kita akhiri soal cebong dan kampret. Menurut saya itu kalau dari sisi kita itu jauh lebih penting ketimbang soal membaca tanda-tanda perpolitikan tadi itu ya. Iya ini Jul kan ini jago sebetulnya membaca arah perbedaan politik. Jadi dia dari pagi-pagi udah mengatakan mari kita akhiri itu. Tapi orang bertanya, Anda mau mengakhiri jabatan Anda apa enggak di dalam politik Indonesia itu yang terlihat bahwa surveinya makin turun PAN gitu kan. Jadi mungkin mampu kita baca bahwa PAN sudah mengetahui arah politik Indonesia, karena itu dia berharap supaya akhirnya aja lah pertentangan politik, mari bersama-sama di bawah payung Anies Baswedan. Kira-kira begitu sinyalnya tuh. Kita mesti berani menafsirkan. Oke. Saya tadinya nggak mau terlihat terlalu politis. Kalau saya lihat mau kok kerennya lebih pada seorang negarawan gitu, melihat bahwa memang problem besar bangsa kita ini adalah soal pembelahan tadi. Tapi saya kira ya dengan berakhirnya pembelahan kan Pak Zul juga jadi lebih mudah untuk berselancar di dalam politik, kan lebih nyaman kan, jadi tanpa perlu kemudian dicurigai atau ada soal pembelahan yang tadi disebutkan itu. Ya itu pasti begitu, karena kan kalau partai sekecil PAN itu kan dengan mudah kita tahu arahnya kan dia nggak mungkin siksa terlalu jauh tuh kan, dia siksa pendek aja lah. Tapi oke lah, itu lebih baik begitu sebetulnya. PAN kasih aja deklarasi mendukung Anies, kan lebih enak itu daripada masih paku dan lalu orang mulai nembak-nembak. Jadi nggak ada soal sebetulnya. Atau nunggu reshuffle gitu kan. Ini kan sama juga menunggu Godot kan. Itu kan percuma itu nunggu reshuffle, orang tahu juga dong. Bahkan semua orang menginginkan kalau reshuffle mending dikeluarkan daripada dimasukin ulang tuh. Jadi soal semacam itu dengan jelas kita paham, dan Ibu Mega tentu yang paling gembira karena Ibu Mega langsung memperlihatkan selfie keluarganya bahagia tuh.
Jadi selamat berlebaran juga buat Ibu Mega dan Pak Prabowo. Nggak ada ragu-ragu lagi saya kira menganggap bahwa Ibu Mega kali ini akan menepati perjanjian. Ya. Kan kemarin-kemarin kan disin-sin kan janjian batu tulis atau tulis batu, kadang-kadang tinggal batunya aja. Oke. Dan Bu Mega ini konsisten tidak menyediakan nasi goreng gitu, padahal katanya nasi goreng paling terkenal enak, ternyata menyediakan opor juga untuk tapi saya nggak tahu opor ini pakai minyak nggak sih kalau menggongseng itunya, bumbu-bumbunya itu saya nggak mengerti soal masak yang soal opor ini. Ibu Mega selalu ingin ada sesuatu yang unik dan pasti kalau nasi goreng dianggap itu tanda politik tuh. Tapi kalau opor kan itu tanda kebudayaan. Jadi ya kita anggap aja bahwa Ibu Mega mengerti kemungkinan dibully lagi oleh netizen. Maka Ibu Mega sekarang betul konsisten. Kalau ini peristiwa kebudayaan, maka simbol kebudayaan adalah opor. Kira-kira itu. Supaya nggak digoreng-goreng opornya. Kita sedikit terusin ya, Bung Rocky, soal politik. Ya, ini Muhaimin yang menarik ini. Dia jadi lagi rame juga di CNN, dia diwawancari bahwa dia ingin itu pilihannya kalau pilpres itu kalau tidak bisa 3 calonnya gitu, ya calon tunggal aja. Saya kira ini lebih pada sini aja dia ngomong calon tunggal ya, karena menurut dia memang kalau 2 itu lelah kita seperti yang terjadi pada tahun 2019 kemarin. Tapi satu sisi kenapa dia terkesan ingin membakar perahu ya, yang soal dengan NU gitu ya, karena dia mengkritik PBNU, padahal kan kita tahu belaka bahwa ya PKB tanpa NU itu saya kira seperti ikan yang akan kehilangan airnya gitu. Ya Caimin selalu ingin kontroversi dan itu juga pertanda Caimin udah nggak ada harapan lagi kan. Kan mestinya dia bilang sebaiknya 2 aja, dan kalau 2 saya pasti yang nomor 2 tuh bersaing dalam kompetisi, kan mestinya lebih gagah begitu kan mengatakan. Tapi kemudian dia mungkin tahu bahwa ya NU nggak kasih sinyal positif pada Caimin, bahkan mungkin NU menganggap bahwa ya lebih konkret Erick Thohir lah daripada Caimin, kira-kira begitu. Tapi di depan kita masih terjadi atau dipertontonkan friksi antara PKB dan NU. Tapi itu juga bagus karena jangan anggap bahwa NU itu selalu ke PKB, kan mestinya begitu kan. Kan NU masanya mestinya masa yang cross loyalties gitu. Mentang-mentang PKB didirikan oleh komunitas NU. Tapi kita mau evaluasi posisi Caimin, dan Caimin saya kira udah masuk juga di dalam keadaan yang penuh kecemasan. Dan karena itu dia mulai cari manuver baru. Dan saya senang-senang aja, kan saya berteman sama Caimin dan enak kalau ngeledek-ledek begini justru lebih enak tuh Caimin tuh. Nggak pakai big data. Dan nanti Caimin bilang menurut big data lebih baik calon tunggal lah, itu ngaco lagi nanti itu. Jadi udahlah. Enggak. Bagi pemain tunggal. Dia enggak kali ini dia enggak menyodorkan big data. Kita mau lihat sebetulnya reaksi pada Caimin. Caimin pasti menunggu reaksi, dan kali ini mungkin nggak ada yang bereaksi itu karena ya iyalah mau calon tunggal kayak mau karena 2 itu bisa berbahaya, orang anggap ya Caimin udahlah itu komorbid Anda tuh masih diingat oleh publik, dan sebaiknya beresin dulu komorbidnya tuh. Jadi Caimin sebetulnya juga udah paralyzed, separuh lumpuh, walaupun masih menggeliat-geliat. Itu sebetulnya intinya. Tapi sekali lagi juga selamat Idul Fitri Caimin. Oke. Saya kira ini menarik, tapi saya kira sekali lagi benar bahwa momen Idul Fitri kali ini, apalagi kemudian ada silaturahmi yang terbuka seperti sekarang ini, bisa menjadi indikator politik ke depan. Dan saya kira kita bergembira Bung Rocky, karena ternyata para netizen juga sangat cerdas, malah membantu analisis kita melihat bagaimana pertemuan ini, bagaimana ketika Prabowo ke Jogja, Jokowi memilih lebih ke Sultan, tidak memilih ke Istiqlal dan ke Tengku Umar. Ini kan juga satu indikator politik yang saya kira menarik. Mari kita terus ikuti lagi apakah pertemuan-pertemuan berikutnya kemana, dan mereka saling makan apa? Oh, bukan saling memakan. Maksudnya makan apa? Bukan saling siapa memakan siapa, bukan apa memakan apa, gitu, itu penting. Ya, apa yang mereka makan dan kapan mereka saling memakan. Itu biarkan netizen yang rumuskan nanti. Kita hanya menganalisis komentar-komentar netizen. Gitu kira-kira. Ya. Oke.
Terima kasih Bung Rocky. Tetap saja kita selalu ingatkan bahwa Nah, 0%. ini makanan akal sehat nih, 0%. Buka puasa akal sehat dalam demokrasi harus mulai dengan 0%. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.